Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa tawwijni bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran agama kita, salah satu perintah yang sangat ditekankan, bahkan menjadi sangat istimewa, karena sejak periode Mekah, selepas Rasulullah dilantik, diangkat sebagai Nabi dan Rasul, perintah ini begitu ditekankan dan diistimewakan. Yang pertama salat, yang kedua zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di antara zakat yang diwajibkan di dalam syariat agama Islam adalah zakatul mal, selain zakatul fitrah. Zakatul mal ini berarti zakat harta. Di dalam ijtihad para ulama di masa sekarang ini, salah satu objek zakat mal yang kemudian dianjurkan untuk dikeluarkan zakatnya adalah zakat penghasilan, zakat pendapatan, atau istilah lainnya zakat profesi. Fatwa ulama khususnya dari MUI di tahun 2013 itu juga sudah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana zakat profesi atau penghasilan ini dikeluarkan berdasarkan rujukan tentu kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antara ayat Al-Quran itu adalah Quran surat Al-Baqarah 267 yang berbicara secara umum, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai sekalian orang beriman, nafkahkanlah sebagian min thayyibati ma kasabtum, sebagian daripada yang baik-baik hasil usaha kalian. Itu yang kemudian menjadi dasar untuk mengeluarkan zakat pendapatan, zakat penghasilan, atau zakat profesi. Ayat ini juga yang dijadikan rujukan oleh fatwa MUI yang menjadi dasar bagi legalitas zakat profesi atau penghasilan ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa yang disebut penghasilan? Maka penghasilan itu adalah setiap pendapatan berupa gaji, honorarium, ataupun pendapatan-pendapatan lainnya yang halal, baik yang sifatnya rutin tetap maupun yang tidak tetap, tidak rutin,
Ada pegawai seperti pegawai negeri sipil atau ASN itu yang pendapatannya rutin tetap. Ada juga profesi seperti dokter ataupun lawyer, pengacara yang berpraktik ataupun konsultan yang dia pendapatannya tidak tentu. Mungkin di bulan ini ada 2 atau ada 3, mungkin bulan depan tidak ada sama sekali. Artinya ada pendapatan yang rutin, ada pendapatan yang tidak rutin, tergantung profesi, jenis pekerjaannya. Nah, apapun baik yang rutin menerima setiap bulan maupun yang tidak tertentu, pada prinsipnya selama nanti terpenuhi 2 syarat pada muzakki untuk dapat mengeluarkan zakat penghasilan, yaitu harus memenuhi nisab dan haul. Ini nisab dan haul ini menjadi 2 kata kunci yang tidak boleh diabaikan, karena dia menjadi persyaratan sah untuk diterimanya ibadah zakat profesi atau penghasilan. Berapa nisab dan haul? Kalau haul itu kan perputaran 1 tahun, nisab itu adalah batas minimal. Dalam fatwa MUI juga, dan ini yang populer, itu adalah 85 gram emas murni. Walaupun kita juga melihat ada yang berpendapat 94 gram emas murni. Di Baitul Mal Aceh itu nisab daripada zakat profesi itu 94 gram emas murni. Tapi sekali lagi, untuk pendapat yang mayoritas termasuk Majelis Ulama Indonesia, umumnya menggunakan nisab 85 gram emas murni. Di tahun 2022, Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia itu sudah menetapkan bahwa nisab 85 gram emas itu setara dengan 79.600.000. Artinya mungkin harga emasnya di kisaran 900 ribuan. Tentu hari ini kalau kita lihat perkembangan ekonomi, 1 gram emas murni itu sudah mencapai 1 juta lebih bahkan ya. Jadi kalau diambil rata-rata untuk tahun 2023, kemungkinan besar mungkin ya itu akan ditetapkan di kisaran 1 gramnya adalah senilai 1 juta rupiah. Berarti kalau nisabnya 85 gram, berarti batas minimal itu adalah 85 juta rupiah. Sebagai contoh misalkan, kalau Pak Ahmad berpenghasilan sebulan 10 juta rupiah, maka dalam 12 bulan dia akan mendapatkan 120 juta rupiah ya. Dalam 1 tahun penghasilannya 120 juta rupiah. Nah, ini pendapatan 120 juta rupiah dalam setahun ini sudah melebihi dan mencapai nisab yang tadi jumlahnya adalah, kalau 1 gram emasnya 1 juta 85 juta rupiah, maka Pak Ahmad punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat penghasilannya 2,5% dari 120 juta. Dalam setahun sekitar 2.500.000. Kalau mau diperbulankan, maka tinggal dibagi ya. Jadi 120 juta dibagi 12. Jadi kalau penghasilan Pak Ahmadnya berarti 10 juta setiap bulan, maka dari 2,5% dikeluarkan dari 10 juta itu sekitar 250.000 rupiah ya.
Jadi Pak Ahmad punya kewajiban membayar zakat profesi atau penghasilan setiap bulan dari gaji atau pendapatannya yang per bulan 10 juta itu. Dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya senilai 250.000 rupiah. Itu kalau dibayarkan per bulan. Kalau dibayarkan per tahun tinggal dikali saja, ya, 250.000 dikali 12. Itulah kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat penghasilan atau zakat profesinya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita faham bahwa dalam pendapatan kita, dalam penghasilan kita ada haknya orang lain yang Allah titipkan pada harta kita. Karena itu kita jangan merasa 100% memiliki harta, 100% memiliki gaji penghasilan, tapi yang harus kita sadari, harus kita pahami bahwa kita hanya bisa memiliki 97,5%, sementara 2,5%-nya adalah milik orang lain, fakir, miskin, dan asnaf-asnaf yang lain yang Allah titipkan dalam harta kita. Itulah sebabnya kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat malnya berupa emas dan perak maupun zakat mal dalam konteks pembahasan kita hari ini tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Mudah-mudahan di akhir tahun seperti ini, ya, kalau mau menghitung haulnya dari Januari sampai Desember ini, silakan menghitung 2,5% dikali dari pendapatan yang kita dapat selama setahun dari Januari sampai Desember 2022. Silahkan dihitung, dan kita sendiri yang mengerti, dan kita sendiri yang paham, kita sendiri yang harus jujur berapa pendapatan kita di tahun 2022 ini. Silahkan dikeluarkan zakat penghasilan atau profesinya sebagai bagian daripada kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah bahwa kita begitu banyak menerima di tahun ini limpahan rezeki dan nikmat dari Allah. Silahkan nanti diberikan daripada penghasilan, zakat penghasilan itu kepada amil-amil zakat, dititipkan kepada pengumpul-pengumpul zakat, baik di tingkat masjid UPZ maupun di tingkat kota kabupaten melalui Basnas, untuk kemudian nanti disalurkan kepada yang berhak menerimanya daripada asnaf yang sudah tertulis di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Demikian apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pengajian siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami, menjadi ilmu untuk bekal kita mengamalkan zakat penghasilan ini. Demikian, hadanillah wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.